Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Namun Nona Feng Shuang mengatakan bahwa nyonya itu salah orang. Lalu Nona Feng Shuang pun pergi sembari bergumam, mengapa orang dari istana iblis surgawi ada di sini? Ia pun menduga apakah mereka juga menargetkan Nefang. Sedangkan nyonya itu juga bergumam, aura dari Nona Feng Shuang sama seperti aura yang menyerang semalam. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Meski begitu, ia tidak peduli dan tidak mau memikirkannya, karena akhirnya ia bisa bersenang-senang. Sementara itu, di aula penguasa kota, Nefang dan Nona Bing ada di sana. Termasuk juga ada Jianxin dan dua kembar. Lalu tidak lama muncullah senior besar. Nefang dan lainnya pun menghormat kepadanya. Senior besar yakni Chang'an sudah menembus ranah martial sage tingkat 9. Ia pun menghormat kepada penguasa kota juga sebagai gurunya. Penguasa kota memuji Chang'an yang mencapai puncak tingkat 9. Terlihat penguasa kota juga memperkenalkan murid barunya yakni Nefang. Chang'an langsung bilang bahkan ketika ia berhadapan dengan Liu Jianghe dan Lin Bei, pasti akan mengalami luka-luka. Sedangkan Nefang mengalahkan mereka berdua itu dengan sangat mudah. Penguasa kota memberitahukan bahwa besok akan dilakukan seleksi peserta murid langsung. Nefang dan lainnya sebagai murid terdaftar akan menerima dukungan yang diperlukan. Lalu penguasa kota memberikan gulungan. Ia menjelaskan level pertama istana bawah tanah sangat luas, dengan medan yang rumit dan titik merah yang dalam peta adalah lokasi giok promosi. Nefang dan lainnya akan diteleportasi secara acak. Jika berhasil memasukkan energi spiritual ke dalam token giok, dapat melanjutkan ke level kedua. Nefang mengetahui ada hampir 100 peserta, tapi hanya 24 yang lolos. Dikatakan oleh salah satu kembar, jika bukan penguasa kota dan para tetua, tidak ada orang lain yang pernah ke istana bawah tanah. Ia pun menanyakan seberapa kuat roh iblis yang ada di sana. Kata penguasa kota, level pertama sebanding dengan martial science tingkat menengah. Sedangkan level kedua adalah roh jahat tingkat tinggi. Dan tingkat ketiga adalah ranah kaisar tingkat rendah. Hal itu juga diketahui oleh Chang'an. Salah satu kembar pun khawatir dengan para junior seperti Nefang dan Nona Bing apakah akan baik-baik saja. Namun penguasa kota bilang semua peserta dibekali jimat teleportasi, dapat mengaktifkannya untuk keluar dari istana bawah tanah, yang berarti itu tersingkir. Ditambah lagi level pertama ini adalah ronde pertarungan solo. Nefang tahu yang dimaksud level pertama adalah zona bebas. Tidak hanya harus melawan roh jahat, juga harus mewaspadai terhadap penyergapan orang lain. Kata salah satu kembar, ketika melewati dua level pertama, mereka akan kelelahan. Dijelaskan oleh penguasa kota, antara level kedua dan ketiga ada zona aman. Semakin awal mereka tiba, semakin lama mereka bisa beristirahat. Ditambah lagi perkelahian pribadi diperbolehkan. Ditanyakan oleh Nefang berapa banyak yang bisa memasuki level ketiga. Ternyata ada 8 gerbang. Kata penguasa kota, dibuka pada waktu-waktu tertentu. Setiap gerbang menerima 1 orang. Karena kekuatan roh jahat di level ketiga berbeda-beda, perlu menahannya selama 1 jam. Mereka yang bertahan akan diteleportasi ke zona aman berikutnya. Peserta hanya diberi peringkat berdasarkan daya tahan, dan hanya 5 besar yang akan maju. Nefang mengetahui jika bahkan mereka bisa bertahan selama mungkin tidak akan melaju jika memakan waktu yang lama. Kata penguasa kota, di kawasan ini terdapat 2 gerbang. Satunya perkelahian pribadi diperbolehkan, sedangkan untuk sesuatu level keempat hanya diketahui oleh penguasa kota. Dan selebihnya terserah kemampuan mereka. Penguasa kota menyuruh para muridnya untuk bersiap. Ia akan menantikan penampilan mereka. Setelah hal itu, nampaknya ada hal yang ingin dibicarakan oleh penguasa kota kepada Nefang. Penguasa kota juga membuat penghalang agar pembicaraan mereka tidak bocor. Nefang menanyakan apakah gurunya akan membicarakan terkait Nona Bing. Kata penguasa kota itu benar.
Pedang ilahi yin murni dan batu yin murni adalah harta yang diperoleh oleh mantan penguasa kota secara kebetulan untuk waktu yang lama. Tidak ada yang bisa menggunakannya. Nefeng pun mengerti bahwa di tubuh istrinya memang memiliki tubuh yin murni. Dijelaskan oleh penguasa kota 6 bulan yang lalu. Energi aneh muncul di batu yin murni dan mempengaruhi mental dari Nona Bing. Begitu emosinya bergejolak, tampaknya Nona Bing menjadi orang yang berbeda. Ditambah lagi beberapa hari yang lalu ia secara kebetulan menemukan Liontin Giok yang menekan emosi telah hilang dari Nona Bing. Nefeng pun menjamin ia akan melindungi istrinya dengan baik. Tapi kata penguasa kota tidak hanya itu, Nefeng harus melakukan yang terbaik untuk membawa Nona Bing ke level keempat. Setelah hal itu, terlihat semua murid dan juga dari dinasti berkumpul untuk memasuki istana bawah tanah. Di sana juga ada Nona Feng Shuang yang sedang memantau Nefeng. Di sana juga ada Nyonya dari istana iblis surgawi. Lalu penguasa kota muncul dan memberitahukan, memasuki istana bawah tanah berarti mengetahui bahwa hidup dan mati sudah ditakdirkan. Ia pun berharap semuanya tidak memaksakan diri. Orang-orang pun nampaknya tidak takut untuk ikut dalam ujian ke istana bawah tanah. Karena yang akan menjadi penguasa kota muda adalah orang yang tidak gentar. Hingga akhirnya penguasa kota pun memberitahukan bahwa ujian dimulai. Ia pun membuka gerbang itu dengan kekuatannya. Nefeng dan yang lainnya pun masuk ke dalam gerbang tersebut untuk memulai ujian istana bawah tanah. Setelah hal itu, di dalam istana bawah tanah mereka semua dikirim ke tempat yang berbeda. Sedangkan Nefeng juga mendarat di tempat yang banyak bebatuan. Ia mengetahui level pertama memang luas. Ia pun melihat peta yang ditandai oleh titik merah. Dan tempat ini seharusnya berada di sudut tenggara. Dan token Giok terdekat jaraknya 40 mil arah barat dari sini. Namun ternyata setelah Nefeng pergi, ada roh jahat berjumlah 4 yang mengincar Nefeng. Tapi Nefeng tidak punya banyak waktu untuk main-main dengan mereka dan mengeluarkan mutiara api ilahi untuk menyerang. Akan tetapi Nefeng termenung sejenak dan mengingat perkataan Xiao Chen bahwa Xiao Chen berharap Nefeng masih dapat menegakkan keadilan saatnya itu tiba nanti. Ia pun tidak jadi menyerang dengan mutiara api ilahi. Nefeng menggunakan teknik penempaan tubuh untuk kebal dari serangan roh jahat tersebut. Dan untungnya saja ia telah melatih teknik ini. Kalau tidak, ia akan sakit menahan pukulan dari roh jahat tersebut. Meski begitu, Nefeng terus dikejar-kejar oleh roh jahat. Ia pun menggunakan kekuatan Phoenix-nya untuk menyerang para roh jahat itu. Namun tiba-tiba saja ada praktisi yang merantai roh jahat itu dan melenyapkan roh jahat tersebut. Nefeng mengetahui orang-orang ini, satunya ada di tingkat 8 dan 2 di tingkat 7. Nefeng menanyakan siapa mereka. Salah satu dari mereka pun bilang mereka hanyalah orang-orang yang tidak berarti, hampir tidak layak untuk disebutkan. Sedangkan Nefeng adalah orang yang sangat terkenal di mana-mana. Nefeng mengetahui seharusnya mereka ini adalah musuh. Ia mengatakan, kalian daripada mencari token Giok malah membuang waktu untuk datang ke sini, pasti punya rencana lain. Salah satu dari mereka pun menjawab sebagai murid yang paling disukai oleh penguasa kota. Tentu saja Nefeng memiliki kelebihan tertentu, misalnya peta istana bawah tanah. Nampaknya mereka mengincar peta tersebut. Mereka menyuruh Nefeng untuk menyerahkan peta itu dengan patuh. Nefeng pun bergumam bahwa mereka menyebutkan dirinya murid yang paling disukai oleh penguasa kota. Dan nampaknya ada seseorang yang dengan sengaja mencoba mempersulit dirinya. Kata Nefeng, ia memang punya petanya. Tapi dengan kekuatan mereka bertiga tidak akan bisa mengambilnya. Mereka bertiga pun langsung menyerang Nefeng secara beruntun dan meremehkan bahwa Nefeng tidak punya peluang untuk menang. Nefeng langsung mengeluarkan kekuatan naga untuk menahan serangan mereka. Kemudian terjadilah pertarungan Nefeng melawan avatar roh dari salah satu dari mereka.
Tapi Nefeng terlalu kuat. Ia pun mengeluarkan kekuatan pionik sekaligus kekuatan naga dan berhasil mengalahkan orang tersebut. Lalu dua orang yang lainnya menyerang dengan panah dan juga pedang. Namun Nefeng langsung mengeluarkan segel penyucian api untuk membuat tameng, sekaligus menyerang mereka dengan mutiara api ilahi. Meski begitu, mereka malah menyuruh Nefeng untuk menyerahkan petanya. Setelah hal itu, mereka tidak akan mengganggu Nefeng lagi. Pastinya Nefeng menyebut mereka tidak layak bernegosiasi dengannya. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatan kobaran api dan berhasil mengalahkan mereka bertiga. Sekaligus ditegaskan oleh Nefeng, jika mereka terus mengganggunya, mereka akan menanggung akibatnya. Nefeng pun pergi dari sana. Salah satu dari mereka pun mengetahui bahwa Nefeng sangat kuat, bahkan baru di tingkat 6. Dan ia pun menduga Nefeng ditakdirkan menjadi sosok besar di masa depan. Sementara itu Nefeng sudah sampai di sebuah altar. Ia pun melihat token giok promosi di sana. Tapi ketika akan mengambilnya, ia diserang oleh orang misterius yang memakai topeng. Praktisi topeng itu bilang bahwa ia adalah orang yang akan menghabisi Nefeng. Praktisi topeng langsung menyerang Nefeng dengan kekuatannya. Nefeng hanya bisa bertahan dengan tameng kekuatan. Praktisi topeng terkejut. Sebenarnya Nefeng itu berada di tingkat 8. Ia pun menduga apakah informasi yang diberikan itu salah. Sedangkan Nefeng mengetahui bahwa praktisi topeng itu bukan mengincar token giok, melainkan adalah dirinya. Dikatakan oleh Nefeng bahwa ia belum pernah bertemu dengan praktisi topeng. Mengapa harus ada permusuhan? Kata praktisi topeng, kemampuan luar biasa Nefeng menghambat kemajuan orang lain. Ia pun tidak mau memberitahukan siapa yang memerintahnya, dan akan memberitahukannya setelah Nefeng meninggoy. Nefeng menanyakan apakah hadiah yang dijanjikan oleh orang itu kepada praktisi topeng, sehingga mengincar dirinya. Ia akan menggandakan imbalan tersebut. Namun tampaknya praktisi topeng tidak mau. Ia pun menyebut Nefeng hanyalah seorang martial science. Harta apa yang bisa ditawarkan kepadanya? Nefeng pun menduga nampaknya orang ini tidak diperintah oleh Jansin. Praktisi topeng mengatakan sungguh memilukan melihat seorang jenius jatuh. Ia pun akan membuatnya cepat untuk Nefeng. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang membuat batu-batu berterbangan. Tidak lama Nefeng juga menyadari bahwa sebenarnya praktisi topeng ini ada di ranah kaisar. Kata Nefeng mengirim praktisi ranah kaisar untuk menghabisinya. Nampaknya ada mata-mata di kota Shura. Praktisi topeng menyerang Nefeng dengan kekuatan anginnya. Terlihat Nefeng hanya bisa menghindarinya. Ditambah lagi, kata Nefeng tidak baik menghabiskan energinya di sini. Ia pun harus menemukan cara untuk menyingkirkan praktisi topeng tersebut. Hingga akhirnya Nefeng mengeluarkan kekuatan amarah guntur untuk menyerang balik. Kemudian ia pun bertarung bersama dengan ular imutnya melawan praktisi topeng. Setelah berhasil melukai praktisi topeng dengan mutiara api ilahi, Nefeng pun pergi dari sana. Jelas hal itu membuat praktisi topeng menjadi marah. Ia pun akan membalas kepada Nefeng. Namun ia harus berkumpul dengan yang lain lebih dulu. Kembali kepada Nefeng yang tiba di sebuah tempat gunung berapi. Ia pun mengetahui bisa menempatkan seorang praktisi emperor di sini hanya bisa dilakukan oleh seorang tetua. Lalu tiba-tiba saja ada roh hantu bocil. Nefeng mengetahui bahwa kata gurunya roh hantu ungu sekuat praktisi martial emperor tingkat 7. Sedangkan roh hantu biru tingkat 8, roh hantu merah tingkat 9. Lalu kemudian Nefeng pun berhasil menyerang roh hantu bocil tersebut. Tapi ia bertanya-tanya mengapa seorang anak kecil bisa menjadi roh hantu, karena ia tahu anak kecil itu tidak bersalah.
怎会因恶行难抵？ Secara tiba-tiba saja Nefeng pun diserang oleh banyak roh jahat. Ditambah lagi kakinya pun ditarik oleh roh jahat tersebut. Hingga akhirnya Nefeng pun menggunakan kekuatan naganya untuk mengalahkan semua roh jahat itu. Ia juga bertarung dengan roh jahat yang bisa berbicara. Sembari bertarung dengan hantu itu, Nefeng bertanya, dari mana asal hantu tersebut, mengapa bisa terjebak di sini? Namun hantu itu tidak bisa menjawab. Akhirnya Nefeng menggunakan kekuatan naga dan pionis untuk menyerang. Serangan itu berhasil mengalahkan roh jahat itu. Selanjutnya kata Nefeng, saatnya ia mengalahkan di tingkat 9. Tapi tiba-tiba saja muncul roh jahat berwarna merah. Roh hantu merah itu pun mengendalikan roh jahat lainnya dan mengatakan, siapapun yang bukan dari klan kami harus meninggoy. Nefeng cukup terpojok melawan hantu merah itu. Ia pun ditekan oleh kekuatan dari roh hantu itu. Kata bocil imut Xiaojio, Nefeng gunakan teknik 7 pikiran yang ia ajarkan, lalu kombinasikan dengan pedang hati untuk mengusir mereka. Nefeng pun melakukannya dan berhasil mengalahkan hantu merah tersebut. Ia pun akhirnya diteleportasi ke zona aman. Lalu tidak lama muncullah senior Chang'an dan juga senior Bei yang nampaknya cukup terluka. Lalu muncul lagi Jian Wei dan Jian Xin. Nefeng yang melihat Jian Xin, ia pun menduga dari reaksi Jian Xin nampaknya tidak ada hubungannya dengan mata-mata. Lalu kemudian muncullah Nona Bing yang cukup terluka. Nefeng langsung memberikan pil agar istrinya cepat pulih. Tapi mereka dikejutkan dengan 3 pria bertopeng yang muncul di sana. Akan tetapi nampaknya senior Chang'an dan lainnya juga diserang oleh mereka. Nefeng memberitahu istrinya bahwa beberapa praktisi Rana Kaisar menyusup masuk dan menyerang. Dikatakan oleh salah satu pria bertopeng bahwa mereka terlalu banyak menghabiskan energi selama ini dan memakan waktu untuk memulihkan diri. Ia pun menyuruh anggotanya untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Begitupun dengan Nefeng, ia pun menyuruh rekan-rekannya yang adalah murid penguasa kota untuk memulihkan diri. Ia pun memberikan pil kepada senior Chang'an dan salah satu kembar. Namun tampaknya Jian Xin menolak pil pemulihan yang diberikan oleh Nefeng. Namun Jian Wei menduga bahwa ini adalah ulah dari pejabat Li yang menggunakan pria bertopeng untuk menyerang mereka. Tapi senior Bei nampaknya tidak setuju dengan tuduhan tersebut. Sementara Nona Bing menanyakan kepada Nefeng, menurut Nefeng, praktisi bertopeng dari sekte mana? Nefeng tidak tahu pasti, yang jelas ada 2 tetua yang bekerja sama dengan pihak luar untuk memasukkan praktisi topeng ini. Ia pun menduga orang itu adalah ketua Wang Xiao. Nefeng juga menduga bahwa tetua Wang Xiao mengendalikan boneka yakni Jian Xin. Mereka berdua pun sependapat. Tapi Nefeng saat itu memberikan tanduk naganya karena Nona Bing paling lemah di sini. Daripada itu harus masuk gerbang lebih dulu. Ditambah lagi orang yang berbaju merah itu tidak akan menyerang di depan umum. Daripada itu ia yang akan menangani sisanya. Jian Xin yang melihat Nona Bing bersandar kepada Nefeng, ia pun menjadi kesal dan menyuruh salah satu praktisi topeng untuk menghabisi Nefeng. Tapi kata praktisi topeng, Jian Xin tidak berhak memerintahnya
karena Wang Xiao hanya mengatakan agar membantu Jianxin mencapai tingkat keempat. Benar saja, setelah gerbang terbuka, praktisi topeng pun mengincar Nefang. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Senior Bei dan juga yang lainnya menghalangi dengan kekuatan mereka. Nefang pun mengeluarkan kekuatannya dan berhasil mengalahkan avatar roh dari ketiga praktisi topeng tersebut. Ia juga menyerang Jianxin yang berniat untuk membawa istrinya pergi. Ketika serangan Nefang akan mengenai Jianxin, praktisi topeng justru menghalangi serangan tersebut. Jianxin berhasil pergi, sedangkan dua praktisi topeng dikepung oleh Nefang dan juga yang lainnya. Dan Nefang dan lainnya pun berhasil mengalahkan praktisi topeng. Hingga akhirnya praktisi topeng pun mereka berdua pun mundur menggunakan jimat teleportasi. Ternyata dua praktisi topeng itu dikirim oleh penguasa kota dan tetua lainnya untuk menguji para murid. Dijelaskan oleh tetua bahwa 13 kultivator gugur. Semuanya adalah kultivator pengembara. Penguasa kota pun berharap semua peserta yang tersisa bisa melewati ujian istana bawah tanah. Kembali kepada Nefang, ia pun tiba di sebuah hutan. Di atas pohon ia pun melihat seorang praktisi yang menegurnya. Praktisi itu bernama Yo Pinghai yang adalah ketua klan bayangan. Ia mengatakan Nefang termasuk sial karena bertemu dengannya. Bocil imut pun memberitahu bahwa Pinghai ada di ranah Emperor tingkat 3. Oke guys, itu adalah lanjutan dari alur cerita Donghua Peak of True Martial Arts part ke-66-nya ya. Dan untuk pas selanjutnya seperti biasa akan diupdate setelah 2 atau 3 episode ya. Karena memang problem belum hijau gitu, hijau gitu. Oke guys, terima kasih buat kalian yang menonton seperti ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.